dikenal alim sejak kecil, DN Aidit berakhir tragis usai tragedi Gerakan 30 September tahun 1965 karena menjadi pemimpin Partai Komunis Indonesia atau PKI. Siapa DN Aidit dan bagaimana sosoknya? Benarkah dia menjadi dalang peristiwa G30S? Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit lahir dengan nama Ahmad Aidit di Belitung pada 30 Juli 1923. Aidit kecil anak yang rajin beribadah dan pandai mengaji. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Abdullah Aidit dan juga Mailan. Abdullah merupakan anak dari Haji Ismail, seorang pengusaha ikan yang makmur. Sedangkan ayah Mailan bernama Ki Agus Haji Abdul Rahman. Sejak kecil, Aidit dikenal sebagai anak yang rajin beribadah dan pandai mengaji. Bahkan di musola tempatnya mengaji, ia terkenal menjadi muazin. Ia mengenyam pendidikan pertamanya di Holland Inland School atau HIS. Pada awal 1936, ia diminta oleh sang ayah untuk melanjutkan sekolah di Jakarta di Midstand Handel School. Selama 3 tahun, Aidit tinggal di daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat, bersama kerabat ayahnya. Setelah itu, ia pindah ke daerah Pasar Senen untuk tinggal dengan saudaranya, Murad, dan bersama-sama mencari pekerjaan. Pada masa ini, Aidit aktif dalam beberapa kelompok pergerakan, seperti Persatuan Timur Muda, di mana ia kemudian menjadi pemimpinnya. Dan saat itulah ia mengganti namanya dari Ahmad Aidin menjadi Dipa Nusantara, atau disingkat DN Aidit. Pada 1948, Aidit ditugaskan untuk menjadi penerjemah manifesto komunis ke dalam bahasa Indonesia. Ia kemudian menjadi anggota Politbiro PKI baru yang dibentuk MUSO pada 1 September 1948, di mana DN Aidit bertanggung jawab atas bagian perburuhan partai. Mengudeta tokoh tua, Aidit membangun ulang PKI. Pada tahun 1948 terjadi peristiwa pemberontakan PKI Madiun yang membuat DN Aidit harus melindungi diri ke Tanjung Priok. Setelah peristiwa PKI Madiun pada Januari 1951, Aidit terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai berdasarkan dengan hasil Kongres kelima. Setelah itu, Aidit berusaha mengkudeta tokoh-tokoh tua PKI, di antaranya Alimin dan Tang Lice yang dinilai banyak melakukan kesalahan. Karirnya lalu melejit pada akhir 1950-an setelah menyingkirkan tokoh-tokoh tua PKI. Dengan dukungan sejumlah aktivis muda dalam Kongres 5 PKI, Aidit berhasil mencapai posisi Ketua Komite Sentral PKI atau CCPKI. Usai menguasai PKI, Aidit lalu menggeser kiblat PKI dari Rusia ke RRC dan membangun PKI secara militan. Aidit membentuk berbagai organisasi mantel dan menempatkan kader-kadernya dalam berbagai organisasi profesi dan juga militer. Ia tak hanya berhasil mendekati Soekarno, tetapi juga membawa orang-orang PKI di jajaran pemerintahan. Pamor PKI turun setelah terjadinya peristiwa G30S PKI, di mana PKI dituduh menjadi dalang di balik pembunuhan sejumlah jenderal Angkatan Darat. Peran Aidit sendiri dalam peristiwa G30S masih menjadi misteri. Namun, posisinya sebagai ketua PKI secara otomatis membuat namanya juga dituding sebagai dalang G30S. Menurut catatan sejarah, DN Aidit tertangkap pada 22 November 1965 malam oleh kelompok yang dipimpin Kolonel Yasir Hadibroto di sebuah rumah di Desa Sambeng, Solo. Keesokan paginya, Aidit ditembak mati oleh pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Yasir di daerah Boyolali. Meskipun dikatakan bahwa DN Aidit wafat karena ditembak di Boyolali,
tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan jasadnya sejak hari itu. Bahkan sang anak juga bersusah payah untuk bisa menemukan makam ayahnya. Pencarian sang anak baru terjawab setelah lembaga swadaya masyarakat lokal di Boyolali menghubunginya dan memberitahu bahwa pekarangan belakang Mes Kodim disebut-sebut sebagai lokasi makam DN Aidit. Hingga saat ini, tidak pernah ada kejelasan terkait peran DN Aidit dan PKI dalam peristiwa G30S.